Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo warga Alun-Alun, apa kabar? Bersama saya Tio Utomo, kembali lagi kita di podcast Alun-Alun, podcast aneka literasi untuk Nusantara. Dan kalau kemarin kita sempat ke Bali, terus ke Padang, ada di Makassar, ada di Surabaya. Kali ini kita datang ke tetangganya Surabaya, itu di Sidoarjo. Karena kali ini saya berada di Sidoarjo dan akan berbincang-bincang dengan sosok yang juga keren banget nih, gitu. Kan seperti biasa kalau kita podcast Alun-Alun, kita ini akan ngobrol-ngobrol sama sosok-sosok dan juga komunitas yang keren-keren di kota tersebut. Dan kali ini saya sudah kedatangan yaitu Mas Sigit. Apa kabar Mas Sigit? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Mas Sigit ini adalah salah satu pengurus Kampung Sinau ya. Iya betul. Yang juga kepala sekolah SMP Kampung Sinau, sebuah lembaga pendidikan non formal atau bimbingan belajar studi bahasa Inggris yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. Nah, kita akan banyak berbincang tentang itu nih Mas Sigit. Jadi kayak kalau kita ngomongin Kampung Sinau, dari namanya dulu deh, Sinau itu tuh emang bahasa atau mungkin istilah-istilah, mungkin karena mungkin warga alun-alun banyak yang tidak familiar dengan kalimat tersebut. Ya betul. Istilah Kampung Sinau itu sebetulnya awalnya ya karena bukan kita sendiri yang bentuk, yang dimana itu orang-orang warga lokal Sidoarjo itu awalnya belum tahu nama dari tempat belajar itu. Oke. Jadi orang-orang itu belajar sana loh ke orang-orang Sinau, tempat nggone Sinau. Nah, akhirnya karena itu posisinya di sebuah desa dan di rumah-rumah warga satu kampung itu diberilah nama orang-orang Kampung Sinau. Kampung Sinau itu berarti ada di Sidoarjo, di daerah mana tuh Mas lebih tepatnya? Sidoarjo tepatnya di Buduran. Buduran. Ya. Dan itu sekarang kalau ngomongin itu sekarang udah 2023, pasti kan ada awal mulanya nih Kampung Sinau berdiri. Nah, sejak kapan sih Kampung Sinau ini berdiri dan mungkin bisa ceritakan awal mulanya dari perjalanan panjang yang sudah masih kita lakukan bersama kawan-kawan di Kampung Sinau nih. Oh ya, siap. Jadi Kampung Sinau itu awalnya didirikan oleh guru saya. Beliau namanya Pak Zamroni. Sebetulnya pada awal pendirian Kampung Sinau itu beliau yang lulusan alumni pondok pesantren sekaligus kuliah basicnya bahasa Inggris. Setelah kembali ke desa, beliau dimintai untuk mengajar tetangganya. Oke. Ya, dari awal satu orang, terus beberapa orang nitipkan lagi ke anaknya, beberapa orang lagi tambah banyak, akhirnya pindah ke teras rumahnya itu yang awalnya satu orang, akhirnya 10 orang dan gak cukup. Akhirnya mendirikan lagi tempat karena awalnya itu modalnya gak cukup ya. Tempat yang kira-kira asik dan enjoy untuk anak-anak belajar itu terpikirkan bambu. Oke. Akhirnya didirikanlah gazebo untuk belajar di situ awalnya. Dan karena tidak ada kesengajaan tadi awalnya, terus tambah lama tambah banyak. Oke. Nah, semakin banyaknya anak yang membludak ya karena di proses awalnya itu memang nggak ada istilahnya SPP ya. Mereka hanya memberi istilah kalau dalam pembiayaan itu disebut bisyarah. Oke. Jadi bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Ya betul. Jadi mereka seikhlasnya bayar dan mendapatkan ilmu yang mungkin banyak orang-orang yang tidak fasih, yaitu bahasa Inggris. Ya, misalnya kadang-kadang memang kalau kita ngomongin Kampung Sinau ini, apakah cuma bahasa Inggris aja atau ada pelajaran lain nih yang dipelajari oleh anak-anak murid ini? Seiring berkembangnya tambah banyak siswa tadi, Pak Zamroni itu waktu itu beliau mengadakan pertemuan wali murid ya. Jadi Kampung Sinau itu didirikan awal lembaganya namanya FIC, Al-Falah Islamic Course. Diambil dari nama pondok pesantren beliau dulu belajar sama tempat bahasa Inggris beliau belajar dulu. Yang setelah itu karena tambah banyak dan waktu itu ada perkumpulan wali murid, beberapa wali murid itu usul untuk mengadakan pembelajaran selain bahasa Inggris. Akhirnya Pak Zamroni
mengutus beberapa alumni yang pernah diajarnya, yang punya kompetensi tentunya di bidang mata pelajaran umum itu kayak matematika, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran umum sekolah lainnya. Didirikanlah lembaga lain yang namanya Fiska Afla. Itu bimbel, khusus untuk bimbel. Dan sekarang sudah berapa banyak nih Mas muridnya? Sekitar ratusan. Ratusan ya? Ya betul. Udah baik di Sidoarjo aja berarti nih sekarang? Banyak beberapa murid yang dari luar daerah juga. Datang ke Sidoarjo. Ada yang dari Sumatera. Oke. Dan kalau ngomongin metode pembelajaran, karena kan setiap sekolah atau bimbingan belajar punya metode belajar yang berbeda-beda kan. Nah kalau di Kampung Sinau sendiri gimana cara metode belajarnya nih Mas? Metode pembelajaran yang paling sering dilakukan yang pertama ya drilling. Oke. Khususnya untuk setiap jenjang berbeda Mas, karena muridnya itu kan dari prasekolah sampai umum pekerja. Oke, ya. Nah, jadi setiap kelas tentu saja menggunakan metode yang berbeda-beda dan kalau drilling itu berarti gimana tuh Mas? Kalau drilling itu mungkin bisa dijelaskan itu kali khusus untuk yang tingkat dasar saja bahasa Inggrisnya. Kayak SD atau SMP yang belum sama sekali atau nol putul dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau ngomongin bahasa Inggris ya, kan itu kan sebuah kalau di dunia kerja sekarang keharusan ya bisa bahasa Inggris ya. Apa sih kesulitan yang paling Mas Siki dan kawan-kawan temui ketika pertama kali bertemu dengan murid-murid yang di Kampung Sinau ketika belajar bahasa Inggris Mas? Yang sering kali kami temui kesulitan dari mereka ya tentu saja kosakata yang sangat sedikit itu. Sehingga kami membuat satu tambahan metode yaitu hafalan vocabulary. Yang dimana memang di kurikulum Merdeka ini pada sekolah formal hafalan itu kan sistem yang kuno, yang jadul. Nah yang sekarang difokuskan pada critical thinking, analisa dan seterusnya itu. Dan sebetulnya metode hafalan itu masih sampai sekarang kalau di pondok pesantren masih tetap diterapkan. Apalagi pembelajaran bahasa. Nah itu memang ada basic background latar belakang kenapa kok hafalan itu sangat penting juga. Itu terinspirasi dari kisahnya pengarangnya kitab Ihya Ulumuddin ya. Oke. Apakah keberanian juga menjadi masalah Mas? Banyak yang mungkin dia kosakatanya banyak tapi dia belum berani untuk ngomong. Betul, ada beberapa anak yang kepercayaan dirinya itu masih sangat kurang. Karena itu kami selalu melatih mereka untuk tampil di depan dan juga ngobrol langsung dengan native speaker. Oke, itu udah paling bener sih, biar berani kan. Iya. Karena kalau ngomong bahasa Inggris, yang penting berani dulu aja. Asalkan si orang lawan bicara itu paham dengan yang mereka ngomong. Apalagi kalau kita ngeliat kayak di daerah-daerah pariwisata, kayak misalnya Bali, Lombok, Jakarta misalkan, orang-orang udah mulai berani lah untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, kalau ngomong sebuah institusi, apalagi kayak Kampung Sinau sendiri, mungkin banyak yang berpikir bahwa kan tadi kan Mas juga bisa bilang, ini bayarnya sukarela ya, berapa aja. Nah, tapi boleh gak sih kita tahu tuh sumber dananya itu dari mana? Pada dana operasionalnya tuh dari mana untuk Kampung Sinau ini? Oke, jadi begini Mas, memang pada dasarnya awal berdirinya Kampung Sinau itu kan tidak ada kesengajaan. Seiring berjalannya waktu semakin banyak, tentu saja ini memerlukan manajemen yang lebih bagus lagi. Akhirnya kami menerapkan sistem pembayaran tapi dengan metode subsidi silang. Jadi untuk anak-anak yang yatim piatu duafa itu ada kelas khusus, kelas beasiswa namanya. Mereka tidak berbayar. Sedangkan yang mampu tentu saja berbayar sesuai prosedural. Dan ini kami terapkan sejak awal berdiri memang ya dengan sistem bisyaro seperti itu tadi bagi anak-anak yang kurang mampu. Karena pendidikan itu harus dan semua orang punya hak untuk belajar. Jadi jangan sampai ada anak yang berhenti belajar hanya karena masalah biaya. Oke. Ya jadi memang ya biaya terkadang menjadi kendala utama bagi setiap orang kan. Tapi kalau ngomongin murid, nah tadi juga pengajar Mas Sigit bilang ada native speaker. Ya, ini jadi ada relawan dari luar negeri yang ikut mengajar dan berbagi ilmu ya di Kampung Sinau ini. Dan dari negara mana sih Mas, dan apakah benar mereka tuh tidak dibayar? Namanya juga relawan sih ya. Ya namanya relawan. Jadi awal mulanya itu mereka
karena Kampung Sinau itu kan kita lebih tepatnya sistemnya itu berbagi, bukan berkompetisi. Jadi bule itu awalnya Pak Zamron itu dulu punya teman yang dimana menyarankan ada bule untuk didampingi ke Madura. Nah setelah mendampingi bule itu keliling-keliling Madura dan beliau punya gambaran bahwa mimpi beliau itu ingin punya kursusan tempat belajar yang dimana itu ada bule dan terjangkau bagi kalangan umum. Semua orang bisa merasakan langsung ngobrol sampai bule, tidak perlu jauh-jauh datang ke Bali ataupun ke Jogja. Nah dengan kejadian yang saat membantu bule itu tadi keliling Madura dan saat diajak kembali ke rumah untuk ngobrol sama murid-muridnya, senang sekali. Dan bule itu sangat berterima kasih kepada beliau yang sudah membantunya untuk keliling ke Madura itu, yang dimana itu tanpa ada pamrih. Dan bule itu waktu itu mau pulang memberikan ke Pak Zam, saya akan bantu kamu untuk mendatangkan relawan-relawan asing. Tolong dicek emailnya setiap hari. Karena ada mendaftar lah ya. Mendaftar. Ya, jadi sering berjalannya waktu. Awalnya dari email, terus kita sudah buat website. Jadi bule-bule itu mendaftarnya lewat website. Dan tentu saja kami seleksi. Nah, jadi mereka datang ke kami hanya memberikan akomodasi, tempat tinggal, dan mereka memberikan bahasa Inggrisnya, ilmu ini. Nah untuk selain ekspat kita bilang ya, ekspat mereka sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi relawan di Kampung Sinau dan syaratnya tuh apa aja, mungkin Mas Sigit bisa menjelaskan kepada kawan-kawan warga alun-alun nih. Syarat untuk menjadi relawan Kampung Sinau tentu saja yang relawan yang dimaksud pengajar ya. Pengajar, betul. Pengajar itu hanya ada 2 syarat. Kalau tidak alumni ya lulusan pondok pesantren. Nah berarti kalau di Kampung Sinau tidak mondok kan atau gimana? Betul. Kami memang menyediakan asrama. Memang banyak warga yang atau mungkin wali murid yang bilang bahwa ini ya kayak pondok pesantren, ya betul. Kayak komunitas ya memang betul, sanggar ya betul, tempat belajar khususan bimbel juga betul. Karena memang di situ uniknya selain belajar bahasa Inggris, sebetulnya kami lebih menekankan pada pendidikan karakter anak. Dengan cara di situ ada kelas ngaji. Jadi ngaji kitab bab akhlak. Karena itu sangat penting, di mana sekarang itu kan yang paling krusial ada 3 dosa besar pendidikan di Indonesia ya. Masalah tentang bullying, masalah tentang di mana itu guru-guru bullying, terus apalagi ya itu ya saya lupa. Bullying mungkin guru-gurunya kurang kurang informatif, kurang ya kompeten. Terus yang salah satunya itu yang berhubungan dengan seksual, pelecehan seksual. Betul, itu yang sangat marak, sangat ini. Nah menarik banget sih obrolan kita dengan Mas Sigit. Jangan kemana-mana warga alun-alun, saya Tio dan juga Mas Sigit akan kembali berbincang lebih dalam lagi tentang Kampung Sinau setelah yang satu ini. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Masih di podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara, juga masih bersama saya Tio Tomo dan narasumber saya ini ada Mas Sigit, salah satu pengurus Kampung Sinau yang juga kepala sekolah SMP Kampung Sinau. Tapi kalau sebelum ngomong lebih dalam lagi, Mas Sigit mungkin apa sih yang membedakan Kampung Sinau dengan bimbingan belajar lainnya gitu? Apa yang menjadi ciri khas dari Kampung Sinau? Ya, yang pertama pembeda antara Kampung Sinau dengan kursusan yang lain tentu saja selain dari segi bangunan yang dimana kebanyakan kursusan itu indoor, kita itu semi indoor. Semi indoor, Ya, jadi nuansa alam dan
bangunannya itu gazebo, jadi siklus udara itu sangat sejuk dan segar di situ. Ya. Terus yang kedua, pembedanya adalah sistemnya. Tentu saja kami menerapkan sistem itu subsidi silang tadi mengenai anak yang yatim piatu duafa, mereka di situ Betul. tidak berbayar alias gratis dengan diberi tanggung jawab tentu saja. Jadi tidak hanya sekedar belajar gratis tanpa ada tanggung jawab dari mereka. Iya. Terus pembeda yang selanjutnya yaitu mengenai pembelajarannya. Kami lebih menekankan ke pendidikan karakter atau akhlak anak. Adanya ngaji kitab ya. Karena di mana itu sangat penting. Pintar saja itu tidak cukup. Betul. Karena adab itu lebih hal yang diutamakan untuk saat ini. Terus selanjutnya yaitu program-program kegiatan yang menunjang pembelajaran mereka. Kami ada perpustakaan, ada koleksi ribuan buku di situ. Kami menggunakan perpustakaan itu untuk salah satu penunjang literasi anak-anak ya, minat baca mereka yang digunakan untuk presentasi juga di kelas pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Ya. Terus ada beberapa program kayak inspirational class. Jadi kami mendatangkan berbagai teman-teman kami yang di mana itu punya kelebihan atau praktisi atau ahli dalam bidang tertentu seperti seumpama orang-orang yang sudah bergerak di bidang lingkungan, komunitas-komunitas lingkungan yang kami datangkan untuk mengedukasi anak-anak masalah tentang lingkungan, konservasi hewan, atau mengenai para aktivis-aktivis sosial, para aktivis pendidikan dan lain sebagainya. Dan di situ kita sebut kelas inspirasi yang dimana diadakan secara kondisional. Oke. Kami juga ya salah satunya pembedanya ada bule yang datang hampir setiap bulan itu dari berbagai negara. Termasuk karena kami ada lembaga baru yaitu Sinau Mandarin sama Bahasa Arab. Oke. Jadi kami yang awalnya dulu hanya ambil dari Eropa, Amerika atau Australia, sekarang ya kita bisa ambil dari Arab. Dan juga Ya, dari juga Cina. Cina ya, Untuk Mandarin ya. Mandarinnya itu. Wah, mantap banget. Tapi kalau ngomongin apa namanya era zaman sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya. Seberapa jauh sih pemanfaatan platform digital di apa namanya di proses belajar mengajar di Kampung Sinau ini, Mas Sigit? Untuk pemanfaatan digital di zaman sekarang, memang sejak awal pandemi itu ya, kami yang awalnya offline menjadi online, di situ kami menerapkan metode daring yang menggunakan berbagai macam platform yang tersedia itu. Dan saat ini ketika sudah kembali offline, kami masih tetap menggunakan beberapa media. Memang tidak melarang anak-anak untuk bawa gadget di dalam kelas. Jadi gadget ini dibantu untuk mencari sumber saja, sumber informasi anak-anak ketika mereka mengerjakan tugas atau presentasi. Jadi kami tetap menggunakan metode ya dua ya, baik tradisional ataupun digital. Karena terutama khususnya untuk anak-anak yang pra sekolah ataupun SD dan TK itu, mereka kan sangat berbahaya sekali jika langsung dianjurkan untuk memakai digital yang tanpa pengawasan sama sekali, di mana itu banyak sekali sumber-sumber informasi yang hoax, yang tidak layak dan lain sebagainya. Jadi kami menegaskan dulu untuk mereka supaya bisa menulis secara handwriting. Oke, apalagi kalau mungkin banyak juga pasti yang fasih berbicara bahasa Inggris, tapi ternyata untuk penulisan dia tidak segitu bagus ya, banyak kayak gitu ya, banyak ditemukan. Nah itu mungkin Mas Sigit ada gak sih solusinya bagi orang-orang yang mungkin gak cuma di Kampung Sinau doang, ya mungkin atau kebalikannya dia menulis bagus tapi pas ngomong dia kurang berani gitu. Ada dua hal tipe orang yang dalam bahasa Inggrisnya ya. Memang grammarnya bagus tapi speakingnya kurang, jelek. Atau speakingnya lancar tapi dalam grammatical buruk. Berantakan. Berantakan. Lebih sering yang dijumpai yang mana tuh Mas Sigit? Yang ngomong bagus tapi grammar berantakan atau yang satu lagi? Yang
sering dijumpai yang grammar berantakan. Kayak berantakan. Betul. Ya saya salah satunya. Gitu. Nah berarti itu cara gimana Mas Sigit untuk menyikapi murid-murid yang seperti itu Mas Sigit? Tentu saja belajar. Oke. Ya benar ya mesti belajar. Belajarnya tapi dengan syarat. Dengan syaratnya apa tuh? Istiqomah. Istiqomah. Oke. Nah tadi ngomongin digital juga. Tapi kalau ngomongin digital, apakah di Kampung Sinau juga diajarkan literasi digital bagi para murid nih? Karena misalkan keterampilan digital, etika digital seperti di sosmed ataupun ketika bikin konten. Karena kan zaman sekarang orang banyak banget kena tipu di sosial media, apa di digital gitu. Misalkan itu apakah diajarkan juga nggak? Karena kan banyak banget terms and condition itu dalam berbahasa Inggris. Dan ketika kita bisa bahasa Inggris, kita bisa baca, kita tahu terms and condition gitu. Betul. Jadi kalau di proses pembelajarannya dulu ya mungkin di proses pembelajarannya dulu anak-anak selain dari hasil bacaan yang ada di perpustakaan itu guru-guru juga beberapa kali kerap menyuruh anak untuk menulis rangkuman dari buku itu yang nanti dikumpulkan menjadi istilahnya itu kumpulan-kumpulan tulisan. Oh ya, resume atau apa gitu, apa rangkuman tulisan dari murid-murid ya. Yang dimana itu jadi e-book ya. Iya. Nah, itu kami arsipkan terlebih dahulu. Dan untuk beberapa kelas anak-anak yang punya minat-minat berbeda itu ada yang membentuk komunitas sendiri. Oke. Jadi ada komunitas komik dan mereka itu membuat gambar juga lewat media digital. Oke. Dan komiknya itu ya diupload di sosial media mereka. Oke. Ada juga yang sudah diterbitkan bukunya. Oke, paham. Oh, menarik juga ternyata ya. Dan yang menarik lainnya adalah di Kampung Sinau ini ternyata banyak banget warga sekitar kecipratan rezeki nih dengan adanya Kampung Sinau ini. Karena diantaranya banyak warga yang membuka homestay, jasa laundry, catering bagi murid-murid dari luar kota. Dan mungkin ini bisa masih diceritakan akhirnya dari satu institusi bisa memberikan berkah kepada lingkungan sekitar nih Mas. Kampung Sinau sendiri itu kan sebetulnya nama komunitas belajar ya, yang dimana terdapat beberapa lembaga masing-masing tadi. Nah, yang awalnya FIC tadi yang tidak cukup dan ada beberapa wali murid yang minta belajar mata pelajaran lain didirikan via. Permasalahan utamanya adalah lokasi. Lokasi di rumahnya Pak Zamroni itu kan nggak cukup. Akhirnya warga sendiri yang mengusulkan gimana kalau menempati rumah saya. Nah, akhirnya beberapa warga itu mengusulkan untuk menempati rumah mereka belajar. Jadi menggunakan teras dan ruang tamu warga yang satu kampung itu. Jadi dengan kelas-kelas tersebut warga juga keterlibatan rezeki. Sekaligus ketika kita mengadakan beberapa program kayak ya program holiday atau yang dari luar itu beberapa ya kayak homestay kita bisa sewa dari rumah warga sekitar, jadi laundry dan juga makan. Nah itu warga yang menyiapkan. Oh, akhirnya memberikan satu ekosistem di mana di daerah tersebut juga mendapatkan rezeki ya. Salah satu prinsip Kampung Sinau itu kan juga pemberdayaan. Pemberdayaan. Nah, kalau ngomongin pemberdayaan sejauh mana sih Mas peran dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan Kampung Sinau ini nih? Ya, alhamdulillah. Kalau secara mulai dari dulu sampai sekarang sebetulnya Kampung Sinau itu independence ya Mas. Jadi kami sebetulnya bukan menolak adanya pemerintah. Namun ketika ada yang membantu, memberikan bantuan tentu saja kami terima. Tapi dengan tidak mengharapkan kepentingan yang ada di situ. Sehingga kami sangat berhati-hati dan memfilter agar kami tetap merdeka dengan ideologi kami sendiri. Sehingga ya kalau ada orang atau mungkin pemerintah yang saat ini mendukungnya seringkali mendukung, kami sering diundang ke acara beberapa yang diadakan oleh pemerintah untuk memberikan
gambaran tentang Kampung Sinau dan jadi sebuah inspiratif bagi lokasi-lokasi desa-desa yang lain. Yang mungkin bisa dijadikan contoh ya buat desa-desa lain. Menarik sekali. Nah terakhir nih, apa sih target dan inovasi yang akan dilakukan oleh Kampung Sinau ke depannya nih Mas Sigit? Punya plan gak nih panjang ke depannya? Tentu saja rencana ke depannya itu hal yang utama adalah semakin membesarkan Kampung Sinau agar supaya masyarakat ya juga sekitar seluruhnya itu berdampak positif bagi warga banyak. Terutama bagi kalangan-kalangan anak yatim piatu duafa yang dimana itu saat kini pendidikan ya tidak murah. Betul. Yang dimana mereka butuh bahasa Inggris harus kursus dan berbayar mahal. Ya. Dan ternyata kursus bahasa Inggris bisa dipelajari di mana aja. Kampung Sinau salah satu fasilitator ya, di mana juga memberikan hal-hal yang menarik bagi warga sekitar bahkan di luar kota dari Sidoarjo itu sendiri. Mas Sigit, terima kasih banyak, obrolannya keren banget. Semoga sukses dengan Kampung Sinau ya ke depannya. Amin. Semoga semakin banyak muridnya, semakin banyak relawan yang datang. Dan buat kalian yang ingin tahu update dari Kampung Sinau, mungkin ada sosial medianya Mas? Ada. Bisa di mana? Instagram? Instagram juga ada Kampung Sinau. SINAOE ya? Ejaan lama, Kampoeng Sinawe. Kampoeng Sinawe gitu. Ya, nah, itu di Sidoarjo. Itu ada di Instagram, Twitter ada? Twitter belum. Belum, cuma ada di Instagram. Pakai Twitter, Instagram, website dan TikTok. Oke, itu kalau TikTok juga Kampoeng Sinau. Kalau di website berarti? Website Kampung Sinau sidoarjo.org. Oke, buat kalian yang ingin tahu tentang Kampung Sinau bisa langsung cek di sosial medianya, di website juga bisa. Saya Tio Utomo pamit dulu. Kita akan berjumpa lagi di kota lain dengan komunitas lain dan sosok yang lain di podcast Alun-Alun, Aneka Literasi untuk Nusantara. Tio Utomo cabut dulu dan Mas Sigit, sampai jumpa. Bye-bye. Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara.